Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Audio Nugrah. Ya, kembali lagi dengan saya. Ya, di sini tidak saya akan menjelaskan sebuah revisi saya dari dari tugas UAS saya, ujian akhir semester gitu kan. Ya, semesteran kita boy. Di sini saya akan menjelaskan revisi makalah tentang cangkupan tahap-tahap bahasa tradisional, gitu kan. Keberadaan bahasa merupakan anugerah bagi kita semua, gitu kan. Bagi manusia, hal ini dikarenakan bahasa merupakan salah satu pembeda antara hewan dan manusia. Ya. Sudah sepantasnya manusia mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menurut Tuhan gitu kan. Menurut kepercayaannya masing-masing, mau Tuhan Allah, mau Tuhan Yesus, ya terserah. Jadi tata bahasa tradisional adalah suatu istilah yang kerap kali digunakan untuk meringkaskan jajaran sikap-sikap dan metode-metode yang dijumpai pada masa studi gramatikal sebelum kedatangan atau munculnya ilmu linguistik gitu. Analisis data bahasa tradisional mendasarkan pada kaidah bahasa lain, terutama Yunani, Romawi, dan Latin. Semua mafhum bahwa karakteristik bahasa Indonesia misalnya tidak sama dengan bahasa-bahasa tersebut. Bahasa Yunani, Romawi, dan Latin tergolong bahasa dekinatif. Bahasa dekinatif yaitu yang perubahan katanya menunjukkan kategori kasus, jumlah atau jenisnya itu. Dan kemudian terdapat pandangan tata bahasa tradisional terhadap bahasa. Tata bahasa tradisional, pandangan ilmuwan terhadap bahasa itu ialah saat ini masih belum mencapai kesepakatan tunggal tentang asal-usul bahasa. Namun ada beberapa teori tentang asal-usul bahasa yang dikemukakan oleh ilmuwan dan berbagai negara, yaitu negara-negara sebagai contoh itu ya, ada negara Prancis. Peneliti antropologi telah membuktikan bahwa kebanyakan kebudayaan primitif meyakini keterlibatan Tuhan atau dewa dalam permulaan sejarah berbahasa. Teori ini dikenal dengan istilah divine origin, teori berdasarkan kedewaan atau kepercayaannya pada pertengahan abad ke-18 gitu kan. Ya, dan kemudian ada dari negara Mesir. Negara Mesir ini ingin mengadakan penyelidikan tentang bahasa pertama menurut sang raja. Jika bayi dibiarkan, ia akan tumbuh dan berbicara bahasa asalnya. Untuk penyelidikan tersebut diambil dua bayi dari keluarga biasa dan diserahkan kepada seorang gembala untuk dirawatnya. Gembala tersebut dilarang bicara sepatah kata pun kepada sang bayi. Setelah bayi berusia 2 tahun, mereka secara spontan menyambut si gembala tadi, yaitu orang tuanya, mungkin ya, orang tua sementara, dengan perkataan because. Kata inilah yang akhirnya diputuskan oleh Pemetikus sebagai bahasa pertama. Because berarti roti dalam bahasa Pilgia, gitu kan. Ya, ini Mesir menggunakan teori ding-dong. Negara Mesir menggunakan teori ding-dong. Teori autentik teori diperkenalkan oleh Max Muller pada tahun 1523
sampai 1900. Teori ini sejalan dengan diajukan Socrates bahwa bahasa lahir secara alamiah, ya, bahasa lahir secara alamiah. Teori menyatakan bahwa manusia memiliki insting yang sangat istimewa untuk mengeluarkan ekspresi ujaran bagi setiap kesan dari luar. Gitu. Ya, berikut adalah beberapa negara, dan kemudian kita ini ada prinsip-prinsip analisis bahasa, yaitu 1. Pendekatan sinkronik, 2. Pendekatan diakronis, 3. Pendekatan pankronik. Itulah dia. Ada tiga gitu kan. Ya, macam-macam pendekatannya yang saya pahami ini kan. Dan di sini pendekatan sinkronik mendasarkan pada pendekatan menggunakan prinsip kesejamanan atau kesesaatan sebagai pegangannya. Dengan demikian, cara kerja analisis dilakukan terhadap fenomena bahasa dan suatu saat tertentu. Keunggulan pendekatan ini adalah segi keobjektivitasnya, karena data yang dianalisis adalah data-data yang nyata pada saat penelitian itu dilakukan. Semboyan atau parodinya adalah describe the fact, all the fact, and nothing but the fact. Linguistik yang dihasilkan oleh model-model gitu kan. Dan pendekatan ini memiliki suatu kelemahannya. Kelemahannya adalah terletak kepada kekurangan objektifnya. Data yang dianalisis kadang-kadang bahkan sering berupa data yang tidak ada dalam pemakaian nyata. Itu. Maaf. Pendekatan sinkronik. Analisis bahasa yang berdasarkan pada pendekatan menggunakan prinsip kesejamanaan atau kesaatan sebagai pegangannya. Dengan demikian, cara kerja analisis dilakukan terhadap fenomena bahasa pada suatu saat tertentu. Keunggulan pendekatan ini adalah segi keobjektivitasnya, karena data yang dianalisis adalah data yang nyata pada saat penelitian ini dilakukan. Semboyan atau parodinya adalah describe the fact, all the fact, and nothing but the fact. Fakta gitu kan, fact itu ini bahasa Inggris ini bahasa Inggris. Linguistik yang dihasilkan oleh model ini dinamakan linguistik deskriptif. Adapun kelemahan dari pendekatan ini adalah tidak terungkap latar belakang penggunaan bahasa yang dianalisis. Dan kemudian ada pendekatan diakronis. Diakronis ini merupakan pendekatan kesejarahan atau analisis ketidaksejamaan. Prosedur analisis dilakukan dengan jalan mengikuti dan menelusuri data bahasa dari zaman ke zaman, itu kan, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, atau dari waktu ke waktu. Dan kemudian pendekatan pankronik. Pendekatan ini merupakan perpaduan antara pendekatan sinkronik dan pendekatan diakronik. Analisis pankronik berupa menelaah fenomena bahasa pada suatu perkembangan tertentu. Itu kan merupakan suatu perkembangan tertentu yang sekaligus dapat menggunakan latar belakang sejarahannya gitu. Ini ada contohnya itu kan. Sebagai contohnya, konkret adalah penelitian yang dilakukan oleh Labov terhadap bahasa Inggris di Amerika. Labov mengambil data bahasa pada saat itu dengan subjek dari berbagai stratifikasi usia, yakni usia di bawah 20 tahun dan usia 20 tahun sampai dengan 30 tahun, usia 30 tahun sampai dengan 40 tahun, usia 40 tahun sampai dengan 50 tahun, dan usia 50 tahun sampai 60 tahun,
dan usia 60 tahun ke atas, hasilnya menunjukkan bahwa bahasa yang dipakai adalah penutur yang berusia 60 tahun ke atas, merupakan representasi bahasa masa lalu gitu. Representasi bahasa masa lalu yang dipakai oleh penutur 40 tahunan, merupakan presentasi pemakaian bahasa dan masa kini, dan pemakaian bahasa pada usia 20 tahun merupakan representasi pemakaian bahasa dan pada masa depan gitu kan, pada masa depan. Kemudian ada metode dan teknik analisis. Ini ada teori Einar Huygens, seseorang yang melakukan metode dan teknik analisis menurut teori Einar Huygens. Huygens dalam Sudaryanto tahun 1185 mengemukakan adanya dua macam metode analisis bahasa, yakni metode padan dan metode distribusional. Metode padan adalah metode analisis bahasa yang alat ukurnya atau alat penentunya berada di luar struktur bahasa yang bersangkutan. Di analisis bahasa yang alat ukurnya dan alat penentunya berada di luar struktur bahasa yang bersangkutan gitu. Dan kemudian ada metode padan. Menurut Einar Huygens, berdasarkan alat penentunya, metode padan dapat dikelompokkan menjadi beberapa submetode, yakni submetode padan referensional, submetode padan fonetikal, submetode padan ortografi, submetode padan transvisional, dan submetode padan pragmatik. Dan submetode padan pragmatik dan itulah sebagai submetode-metode dari Huygens. Dan kemudian di sini ada lagi menurut Hockett. Ya. Menurut Hockett menggunakan 3 macam cara menganalisis bahasa, yakni dia itu menggunakan words and pegging, dan yang kedua itu item and arrangement, dan yang ketiga itu item and process. Mateo 1978 itu tahunnya kan. Dan di sini kita menggunakan YP atau words and pegging. Analisis ini menggunakan dasar deretan paradigmatik sebagai alat untuk menentukan unsur bahasa. Deretan pragmatik adalah deretan struktur sejenis secara praktikal. Dengan deretan ini dapat ditetapkan unsur-unsur bahasa yang dicari. Misalnya nih, fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimata, dan sebagainya gitu. Dan yang kedua itu EI, item and process. Analisis ini menggunakan landasan deretan sintakmatik sebagai alat untuk menentukan bentuk gramatik yang dicari. Dari deretan stigmatik adalah deteran bentuk-bentuk gramatik secara horizontal untuk membentuk struktur yang lebih besar. Apabila telah diketahui bahwa makna sibur adalah mereka pergi dan makna bur adalah pergi, maka dapat dipastikan bahwa bentuk si berarti mereka, gitu. Si itu mereka, gitu kan. H ini dapat disimpulkan karena si dan bur merupakan deretan sintakmatik. Analisis AI ini biasanya dipakai untuk melengkapi analisis YP sehingga kesimpulan akhir lebih cepat diperoleh. Saling mencocokkan gitu kan. Jika hanya analisis YP secara buri saja yang dipakai, jalan ke kesimpulan akhir akan cukup panjang. Dan yang selanjutnya adalah IP, item and process.
Analisis ini menggunakan pendekatan proses. Pengertian proses di sini dibedakan dengan prosedur. Proses adalah cara-cara terjadinya suatu konstruksi gramatik secara diakronik, sedangkan prosedur adalah cara terjadinya konstruksi gramatik secara sinkronik. Pembentukan kata berjalan yang berasal dari dan jalan, dan dasarnya bukan proses morfologis melainkan prosede morfologis sebab kejadian tersebut berupa peristiwa sinkronik. Dan berikut ada juga langkah-langkah analisis, yaitu analisis data lengkap, analisis data terbuka. Hanya dua, dan ini kita melakukan analisis data lengkap yang paling umum ini kan dilakukan setelah semua data terkumpul. Model ini merupakan cara analisis yang paling tradisional. Dan analisis data terbuka yaitu langkah-langkah analisis model data terbuka ini dipelopori oleh Einar Haugen. Cara yang ditempuh dalam menganalisis data bahasa tidak ditunggu sampai semua data terkumpul, akan tetapi dimulai sejak awal. Berapapun data yang ada sudah dapat dianalisis dan diambil simpulan itu. Dan kemudian ada data bahasa. Data bahasa harus data alam, arti latihan untuk membongkar struktur bahasa. Pada dasarnya baru akan bermakna jika data bahasa yang dianalisis itu bukan data bahasanya sendiri. Untuk kita bukan data bahasa Indonesia atau bahasa yang sudah diketahui. Tuh. Dan berikut ada tokoh-tokoh tata bahasa tradisional. Dan berikut adalah zaman-zaman tata bahasa tradisional, yaitu 1. Ada zaman Yunani, 2. Zaman Romawi, 3. Zaman Renaissance, dan yang terakhir adalah bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Di sini zaman Yunani, kaum Sofis 5 Masehi kan mulai melakukan studi bahasa dengan melakukan penelitian secara empiris dengan menggunakan ukuran-ukuran, dan mereka juga mengklasifikasi tipe-tipe kalimat berdasarkan makna. Mereka melakukan penelitian bahasa dengan memperhatikan retorika gitu. Mereka memperhatikan retorika. Dan kemudian zaman Romawi, studi bahasa pada zaman Romawi banyak dipengaruhi oleh zaman Yunani. Tokoh penting dalam perkembangan bahasa dan bahasa pada zaman ini adalah Varro yang mengeluarkan buku De Lingua Latina setebal 25 jilid itu kan. Dan Priscia 18 jilid. Kedua buku tersebut menjelaskan mengenai etimologi, asal mula kata, morfologi, dan sintaksis. Etimologi adalah cabang linguistik yang menyelidiki asal-usul kata beserta artinya, dan morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari kata dan pembentukannya. Begitu. Dan kemudian di sini ada zaman Renaissance. Zaman Renaissance merupakan pembukaan bagi abad pemikiran modern dalam studi linguistik. Hal ini dikarenakan pada zaman ini banyak sarjana yang menguasai bahasa Yunani, Ibrani, Latin, dan Arab. Dan yang terakhir yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Arab gitu.
Penelitian dalam linguistik bahasa Ibrani dan bahasa Arab dilakukan karena kedudukan kedua bahasa tersebut dalam agama Islam dan agama Yahudi. Dalam studi linguistik bahasa Ibrani diterbitkan buku berjudul De Rudimentis Hebraicis karangan Reuchin yang membahas mengenai penggolongan kata dalam bahasa Ibrani. Sedangkan studi linguistik bahasa Arab terbagi menjadi dua aliran, yaitu Basrah dan Kufah. Itu ada dua aliran, yaitu Basrah dan Kufrah ya. Perbedaan dari kedua aliran ini adalah Basrah mengikuti konsep analogi, sistem yang teratur atau reguler, sedangkan Kufah berpendapat bahwa bahasa itu tidak teratur atau reguler. Tokoh-tokoh yang menerbitkan karya pada zaman ini adalah Al-Khalif bin Ahmad Al-Faridi dengan karya Kitab Al-Ain dan Sabawi dengan karya Al-Kitab. Sekian dari saya, dan berikut tadi adalah sebuah revisi tata bahasa saya gitu kan. Tata bahasa tradisional. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.